Hai Sobat Eko Justice. Bayangin kamu lagi ngopi pagi di teras rumah, tiba-tiba biar tanah tempat kamu berpijak berubah jadi lautan lumpur panas yang gak berhenti menyembur. Rumah-rumah lenyap, suara tangisan warga terdengar di mana-mana, dan aroma gas menyengat menusuk hidung. Inilah kisah nyata tragedi Lumpur Lapindo Sidoarjo, sebuah bencana lingkungan yang gak cuma menghancurkan alam, tapi juga merobek nurani keadilan. Dari peristiwa ini, masih ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Apakah Lumpur Lapindo murni kesalahan alam, atau justru andil terbesarnya berasal dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab? Yuk kita bahas tuntas bareng-bareng. 29 Mei 2006, pagi itu langit cerah di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga beraktivitas seperti biasa, anak-anak berangkat sekolah, petani turun ke sawah, dan aktivitas ekonomi berjalan normal. Namun sekitar pukul 5 pagi dari sumur pengeboran Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Berantas Incorporation, tiba-tiba muncul semburan lumpur panas dari dalam tanah. Bukan sedikit, tapi melimpah, menyembur hingga belasan meter ke udara. Awalnya, semua mengira ini hanya kebocoran teknis, tapi Sobat Eko Justice, hari demi hari berlalu dan semburan itu justru makin tak terkendali. Lumpur panas terus membanjiri area sekitar, menelan satu desa, 2 desa, hingga puluhan desa. Bahkan dalam waktu 3 bulan sedikitnya 25 desa terendam lumpur, 13 rumah hancur, 40.000 warga harus meninggalkan rumah mereka. Jalur utama transportasi nasional seperti tol Surabaya sampai Gempol dan rel kereta api ikut tenggelam. Sekolah, masjid, sawah, tambak, hingga situs sejarah lenyap ditelan lumpur. Sobat Eko Justice, ini bukan sekedar genangan, ini adalah lautan lumpur yang terus menyembur selama lebih dari 17 tahun. Bayangkan, sebuah semburan dari perut bumi yang bahkan hingga sekarang belum sepenuhnya berhenti. Nah, kita tarik garis besarnya dari kasus ini. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuknya zat, makhluk hidup, energi, atau komponen lain ke lingkungan hidup yang menyebabkan kualitas lingkungan hidup turun atau tidak berfungsi lagi. Dalam kasus Lapindo, lumpur mengandung gas metana, logam berat, dan senyawa kimia beracun. Air tanah jadi tidak layak konsumsi, bahkan udara berbau menyengat dan menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, pengerusakan lingkungan. Masih dari undang-undang yang sama, pengerusakan adalah perbuatan yang mengubah sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria kerusakan. Di Porong Sidoarjo, tanah tidak bisa dipakai bertani lagi, ekosistem rusak total, rantai kehidupan lokal terputus dari petani, nelayan tambak, sampai pelaku UMKM sekitar. Bahkan kehilangan sosial budaya seperti warga tercerai berai, komunitas bubar, dan tanah kelahiran menghilang. Ini bukan bencana biasa, ini adalah bentuk pencemaran dan pengerusakan lingkungan paling brutal yang pernah terjadi di Indonesia. Sobat Eko Justice, kita udah bahas nih kronologi dan dampaknya. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Bagaimana hukum merespon tragedi ini? Yang pertama, dari aspek administratif, dokumen ada tapi lemah. Saat pengeboran dilakukan AMDAL alias dokumen analisis dampak lingkungan dinilai tidak lengkap dan pengawasannya lemah. Pemerintah sebenarnya sempat loh menyarankan penghentian, tapi keputusan tegas tak kunjung turun, dan bukannya mencabut izin, pemerintah malah ambil alih nih penanganan lewat Perpres nomor 14 tahun 2007 dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS. Jadi alih-alih sanksi tegas yang muncul, justru solusi administratif tanpa akuntabilitas langsung. Yang kedua, perdata, gugat tunggu dan tak semua dapat ganti rugi. Warga menggugat lewat class action di Pengadilan Negeri Sidoarjo tahun 2007. Mereka menuntut ganti rugi atas kerugian material dan non-material. Skema ganti rugi dilakukan lewat jual beli lahan yang nilainya banyak dianggap tidak adil. Belum lagi proses pencairannya yang lambat, dan tak semua korban diakui masuk dalam peta terdampak. Banyak loh yang hanya dapat sebagian dan harus menunggu bertahun-tahun untuk ganti rugi penuh. Yang
ketiga dalam aspek pidana. Saat lumpur menang, keadilan tenggelam. Tahun 2007, Polda Jatim melakukan penyidikan atas dugaan kelalaian dalam pengeboran. Bahkan 13 orang dari pengurusahaan termasuk dari PT Lapindo Brantas ditetapkan sebagai tersangka. Namun, April tahun 2009, Mahkamah Agung memutuskan bahwa semburan lumpur adalah bencana alam akibat gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya. Dan dalam Agustus 2009, penyidikan dihentikan lewat SP3 dan semua tersangka dibebaskan secara hukum. Dan di September 2009 DPR menyetujui bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam, bukan kesalahan manusia. Padahal menurut banyak ilmuwan dari Inggris, US, Australia, dan Indonesia, penyebab utama adalah kelalaian pengeboran tanpa casing baja, bukan gempa di Jogja. Sobat Eko Justice, gimana sih hukum menyelesaikan kasus lingkungan kayak Lapindo? Yang pertama, melalui litigasi atau pengadilan. Ada jalur perdata nih, warga gugat lewat class action, tapi prosesnya panjang dan hasilnya tak memuaskan. Dalam jalur pidana, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi dibebaskan setelah MA menyebut semburan sebagai bencana alam. Kesimpulannya, proses hukum formal berbelit lama dan tak berpihak pada korban. Yang kedua, non-litigasi atau melalui mediasi. Tahun 2007, pemerintah membentuk BPLS untuk tangani lumpur dan salurkan ganti rugi. Skema jual beli lahan dipakai, tapi banyak warga merasa nilainya tidak adil, dana cair lambat, dan tidak semua korban diakui sebagai terdampak. Dari sini kita bisa menilai sistem penyelesaian yang adil, cepat, dan transparan untuk rakyat sebagai prioritas utama. Sobat Eko Justice, lingkungan bukan cuma urusan negara dan korporasi besar. Kita semua punya andil dan hak. Undang-undang sudah menegaskan, seperti di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, masyarakat berhak tahu, menyampaikan pendapat, dan mengawasi proyek yang berdampak ke lingkungan. Dan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan partisipasi publik dalam proses AMDAL, pemantauan, hingga pelaporan pelanggaran. Contoh nyata dari kasus Lapindo, banyak warga korban membentuk komunitas pengungsi untuk menyuarakan hak mereka. Dari aktivis lingkungan, terus menekan DPR dan pemerintah agar tidak lepas tangan. Dari para seniman dan para aktivis lingkungan, di tahun 2013 mendirikan sebuah monumen di Tanggul di titik 21 sebagai pengingat dari tragedi lumpur Lapindo. Dari jurnalis dan akademisi meneliti dan menyebarkan informasi agar publik melek hukum dan sadar dampaknya. Karena tanpa suara rakyat, mungkin kasus Lapindo akan lenyap di telan lumpur secara harfiah dan hukum. Sobat Eko Justice, hukum lingkungan bukan sekedar tumpukan pasal. Di dalamnya ada nilai-nilai mendalam yang dirancang untuk melindungi bumi dan kita yang tinggal di dalamnya. Seperti di asas-asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, asas tanggung jawab negara, berkewajiban melindungi rakyat dan lingkungan. Tapi dalam kasus Lapindo, negara justru mengambil alih penanganan tanpa memastikan pelaku utama bertanggung jawab. Pembentukan BPLS memang membantu korban, tapi juga jadi tanda tanya besar. Mengapa negara yang menanggung bukan pelaku? Selanjutnya ada asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang harus dijaga agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Sayangnya, lahan produktif di Sidoarjo rusak permanen. Sawah tak lagi bisa ditanami, tambak tak bisa lagi dihidupkan, keberlanjutan berubah jadi kehilangan. Selanjutnya ada asas partisipatif, masyarakat berhak terlibat sejak awal proses pengambilan keputusan. Faktanya, warga Sidoarjo tak dilibatkan saat proyek pengeboran dimulai. Partisipasi baru muncul setelah bencana terjadi, terlambat dan tak maksimal. Selanjutnya ada asas keadilan. Perlindungan dan pemulihan harus diberikan secara adil kepada semua pihak. Tapi korban masih harus berjuang belasan tahun untuk dapat ganti rugi. Banyak yang tak masuk dalam peta terdampak, ganti rugi pun dibayar bertahap, bahkan dari dana negara. Selanjutnya ada asas ekoregion. Pengelolaan lingkungan harus disesuaikan dengan karakter wilayah. Lapindo dibor di wilayah rawa dan padat penduduk, tapi langkah mitigasi tidak disesuaikan dengan kondisi lokal yang rawan.
Selanjutnya ada asas kehati-hatian. Setiap kegiatan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah dampak buruk. Pengeboran lapindo diduga dilakukan tanpa casing baja yang cukup. Artinya apa? Tidak ada pencegahan resiko teknis serius pelanggaran terhadap asas ini. Selanjutnya ada asas pencegahan. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki kerusakan. Tapi di kasus lapindo, pencegahan nihil. Baru setelah lumpur menyembur, semua panik. Selanjutnya ada asas akuntabilitas. Setiap kegiatan yang merusak lingkungan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, tidak ada satupun petinggi lapindo yang dipidana. Bahkan penyidikan pun diberhentikan. Selanjutnya ada asas polluter pays atau yang merusak harus bayar. Ironisnya, korban dibayar pakai APBN alias uang rakyat. Pelaku tidak membayar penuh, negara yang menanggung beban. Kemudian memasuki tujuan hukum lingkungan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu apa sih tujuan dari semua asas ini? Yang pertama, melindungi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Tapi korban justru jadi pihak yang menunggu paling lama untuk keadilan. Yang kedua, menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan. Faktanya, fungsi lahan dan ekosistem di Sidoarjo lumpuh total. Yang ketiga, menjamin keadilan generasi sekarang dan mendatang. Generasi Sidoarjo hari ini mewarisi lumpur, bukan tanah. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Dengan SP3 atau surat penghentian penyidikan, hukum justru menguap, bukan menegakkan kepastian. Sobat Eco Justice, kalau semua asas dan tujuan hukum hanya indah di atas kertas tapi tidak hidup dalam kebijakan dan keadilan, lalu untuk siapa hukum itu dibuat? Lapindo bukan hanya tragedi lumpur, itu adalah ujian nyata bagi keberanian hukum kita membela lingkungan. Mari terus suarakan, jaga, dan kawal agar asas tidak mati dan keadilan tidak tenggelam bersama lumpur. Sampai jumpa di episode Eco Justice Styling selanjutnya.